Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masih materi vektor, yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor pada bidang datar. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama secara geometris, yang kedua nanti ada secara analitis. Nah, secara geometris ada tiga metode yang kita gunakan. Yang pertama yaitu metode segitiga. Contoh, ada vektor A ditambah vektor B, maka kita bentuk menjadi sebuah segitiga, dan garis vektor penghubungnya ini disebut dengan vektor C, atau hasil dari penjumlahan vektor A dengan vektor B. Nah, yang kedua untuk metode poligon atau segi banyak. Ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Nah, menentukan hasil penjumlahannya, kita tinggal hubungkan keempat vektor berikut ini sesuai dengan arahnya masing-masing. Nah, ini. Berarti hasil penjumlahan dari keempat vektor ini adalah nih, garis penghubung terakhir yang kita gunakan. Ini adalah hasil penjumlahan vektor A, B, C, dan D. Lanjut. Yang ketiga, metode jajar genjang. Nah, misalkan vektor A ditambah vektor B, maka hasilnya, nah kita bikin supaya membentuk sebuah jajar genjang. Berarti kita tarik garis di tengah sini. Nah, ini udah terbentuk jajar genjang. Berarti garis yang kita tarik di tengah ini adalah resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Nah, itu yang penjumlahan vektor secara geometris ya. Nah, yang kedua, kita bahas penjumlahan vektor secara analisis. Nah, ini berdasarkan rumus. Jika besar vektor A, yaitu lambangnya ini, untuk besar vektor B adalah seperti ini, dan besar vektor resultan R adalah ini lambangnya yang kita gunakan, sehingga rumusnya itu adalah, berarti ini panjang ya atau besar. Besar resultannya adalah akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk penjumlahan dua vektor. Nanti bagaimana jika pengurangan dari vektor? Kita gunakan rumusnya seperti ini. Resultannya itu kita lambangkan dengan S. Rumusnya tetap sama, tapi di sini tinggal diganti tandanya menjadi kurang. Nah, untuk vektor secara analisis ini, rumus yang kita gunakan seperti ini jika diketahui besar vektornya. Nah, kalau yang kedua, jika yang diketahui itu atau vektornya disajikan dalam bentuk komponen. Nah, contoh nih, vektor A itu komponennya adalah A1, A2. Dan vektor B itu komponennya adalah B1, B2. Maka resultannya yaitu A atau vektor A ditambah vektor B. Sehingga panjang resultan dari kedua vektor tersebut, rumus yang kita gunakan, A1 ditambah B1 kuadrat ditambah A2 ditambah B2 kuadrat. Nah, ini rumus untuk penjumlahan. Nah, kalau yang ditanya nanti pengurangan, berarti kita gunakan rumusnya adalah S. Nah, di sini bentuknya sama, cuma kita ganti tandanya yang dua. Tanda yang dua ini menjadi tanda kurang. Nih, di sini sama di sini. Nah, kita perhatikan ke contoh. Tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Yang A, besar vektor P itu 6 cm, besar vektor Q 6 cm, dan kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Yang B, vektor, bukan, ini sebuah gaya.
Gaya yang dilambangkan dengan F1 besarnya adalah 5 Newton dan F2 besarnya 12 Newton, dan kedua vektor membentuk sudut 90 derajat. Untuk yang C, nah ini yang menggunakan komponen. Berarti vektor P komponennya itu adalah 4 min 2, dan vektor Q komponennya adalah 1, 14. Nah, gimana cara menentukan resultannya? Kita perhatikan yang A dulu. Besar vektor P yaitu 6 cm, dan besar vektor Q 6 cm, kemudian theta atau sudutnya adalah 60 derajat. Maka panjang R atau resultan dari R itu adalah nih, besar resultannya. Kita pakai rumus yang awal tadi yang pertama. Berarti P kuadrat yaitu 6 kuadrat ditambah Q kuadrat 6 kuadrat juga ditambah 2 kali P kali Q. Berarti 2 kali 6 kali 6. Cos theta. Tetanya itu 60. 6 kuadrat hasilnya 36. Ini sama. 2 kali 6 kali 6 itu 72. Kemudian cos 60 yaitu setengah. Setengah dari 72 itu adalah 36. Ditambah 36 ditambah 36. Hasilnya menjadi 108. Nah, 108 ini nilainya sama dengan 36 kali 6. Kali 3, maaf. 36 kali 3 ya. Nah, akar 36 itu bisa kita tarik yaitu 6. Berarti yang tersisa di dalamnya adalah akar 3. Lanjut yang B. Di sini ada gaya F1 besarnya 5 Newton, F2 itu 12 Newton, dan theta itu 90 derajat. Maka panjang resultan adalah akar dari gaya F1-nya tadi 5 kuadrat, berarti 5 kuadrat ditambah F2-nya 12 kuadrat, ditambah 2 kali 5 kali 12, 2 kali F1 kali F2 ya. Kemudian cos theta, tetanya 90. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144, 2 dikali 5 kali 12 itu 120. Dan cos 90 itu nilainya 0. Nah, berarti ini dikalikan tetap 0 ya. 144 ditambah 25 hasilnya 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga diketahui vektornya itu dalam bentuk komponen. Komponen vektor P tadi berapa? Kita perhatikan lagi. Vektor P tadi komponennya adalah 4 min 2. Nah, berarti di sini masukkan nilai P 4 min 2 ditambah komponen vektor Q itu 1, 14. Nah, ini jumlahkan. 4 ditambah 1 hasilnya 5, min 2 ditambah 14 hasilnya 12. Berarti resultannya kita gunakan rumus yang menggunakan komponen vektor ya, berarti rumus yang kedua. Nah, yang pertama di sini A-nya itu adalah 5, berarti 5 kuadrat ditambah ini 12, 12 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25, 12 kuadrat hasilnya 144. Nah, ini jumlahkan menjadi 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Nah, begitu cara menentukan resultan dari sebuah vektor. Nah, di sini yang Ibu contohkan tentang penjumlahan dari vektor. Kalau untuk pengurangan bagaimana? Caranya sama, cuman kalian gunakan tadi rumus yang di awal. Untuk rumus pengurangan berarti kita gunakan tandanya itu nanti kurang. Caranya sama persis. Nah, kita cukupkan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.